Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita belajar tentang percabangan di mata kuliah pemrograman dasar bersama saya Ratna Nurtiara Santi. Baik, adapun outline yang akan kita bahas di sini adalah statement if else, kemudian if else if, dan statement switch case. Nah, kenapa dikatakan percabangan? Jadi, kalau kalian pada awal-awal belajar Java, apa yang ada di blok public static void main itu akan dieksekusi secara berurutan ya. Jadi mulai statement pertama, kemudian kedua, dan seterusnya hingga selesai. Nah, ini yang dinamakan dengan statement sequential. Ya, jadi semuanya dieksekusi. Nah, kalau di percabangan ini apa yang dieksekusi itu nanti berdasarkan ekspresi logical yang ada di dalam konstruksi keputusan. Jadi kalau di flowchart kita bisa melihat kenapa dikatakan percabangan, karena di sini ada dua kondisi ya. Jadi kalau nggak nilainya true ya false. Jadi tidak seluruhnya statement 1 dan statement 2 ini dikerjakan. Jadi tergantung kondisinya, dia bernilai apa. Kalau true kemana, kalau false kemana, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan percabangan. Percabangan sendiri nama lainnya bisa control flow, bisa konstruksi pengambilan keputusan atau decision, bisa struktur kondisi, if, else gitu ya. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah itu. Yang jelas di sini tidak seluruhnya statement akan dikerjakan karena sesuai dengan nilai true atau false-nya berdasarkan logical yang nanti akan dicek. Seperti itu. Kemudian rumusan penulisan if di Java seperti ini. Jadi if-nya itu dalam bentuk huruf kecil, kemudian di situ ada kurung buka dan kurung tutup, yang mana di dalam kurung buka dan kurung tutup ini ada statement kondisi ya. Jadi di sini nanti akan ada perbandingan variabel dan nilai ya. Jadi bisa kedua variabel ya, bisa ada perbandingan kedua nilai seperti itu. Jadi kita nanti akan butuh yang namanya operator relasional atau operator perbandingan. Operator relasional atau operator perbandingan itu yang seperti apa? Jadi yang sudah kalian pelajari kemarin, seperti yang lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil, operator sama dengan, kemudian tidak sama dengan, nah itu ya, equal, not equal, nah itu yang dinamakan dengan operator relasional atau operator kondisi ya. Jadi untuk menyatakan untuk mengecek bahwa apakah benar atau tidak, seperti itu. Nah, ketika di dalam kondisi ini bernilai true atau benar, maka statement yang ada di dalam blok if ini akan dikerjakan gitu. Jadi penandanya adalah kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi ketika selama ini benar ya, jadi ini benar, maka ini dikerjakan. Seperti itu. Kalau salah, ya ini statement 1 dan 2 ini tidak dikerjakan dan keluar dari blok if. Seperti itu. Nah, ini potongan dari flowchart. Jadi kalau di flowchart, if itu dinotasikan dengan bentuk belah ketupat gitu. Jadi di dalam sini ini nanti akan ada
operator perbandingan ya. Jadi dilihat kondisinya true atau false. Nah, di setelahnya belah ketupat ini pasti ada 2 cabang ya. Makanya disebut percabangan. Nah, tanda panah ini harus dijelaskan yang mana yang true, yang mana yang false. Jadi ketika kalian nanti bikin flowchart harus diperjelas yang true itu yang mana, yang ini atau yang ini. Seperti itu. Nah, kalau true kemana, kalau false kemana. Gitu ya. Jadi jalurnya itu harus jelas. Nah, kalau di flowchart ini, di gambar ini, dia kalau true kemana? Ini ya, kalau true. Kalau false, dia ini. Ya, jadi di sini nanti pasti ada statement selanjutnya atau proses. Nah, berarti yang kalau dia false, berarti kode blok ini tidak dikerjakan. Kalau menurut flowchart ini. Begitu. Nah, contoh implementasi. Jadi di sini kita punya satu buah source code ya, program untuk menghitung hasil ujian. Di sini ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, yang mana ketiga variabel tersebut bertipe integer. Dan kita langsung mengassign nilainya di sini ya. Jadi ini deklarasi variabel sekaligus assignment nilai. Jadi 8 untuk yang variabel nilai 1, 7 untuk variabel nilai 2, 5 untuk variabel nilai 3. Nah, kemudian next, ini menghitung rata-rata. Jadi nilai 1 plus nilai 2 plus nilai 3 dibagi 3 ya, ini menghitung rata-rata. Kemudian ini adalah casting ya, casting tipe data. Jadi yang tadinya integer dikonversikan ke float. Dan kemudian hasilnya ditampung oleh variabel rata-rata. Hasil dari perhitungan ini. Nah, di dalam variabel rata-rata ini nanti akan diapakan? Di sini ada konstruksi if. Kita bandingkan di sini ya. Jadi rata-rata dari 8, 7, dan 5 ini berapa? Dan dibandingkan apakah kurang dari 5. Kalau iya, kalau nilainya true atau benar, maka kita menginstruksikan ke Java-nya, tolong cetak statement ini tidak lulus. Nah, itu kalau nilainya ini benar. Tapi kalau nilainya salah, maka statement tidak lulus ini tidak dikerjakan. Artinya apa? Artinya rata-ratanya itu bukan kurang dari 5. Jadi 5 ke atas. Gitu ya. Kalau kurang dari 5 kan 5-nya nggak ikut. Jadi 5 ke atas. Nah, artinya tidak ada statement tidak lulus. Dan keluarlah ke sini. Gitu. Tapi andai kata kalau misalkan rata-ratanya itu misalkan ini nilai 1-nya itu 3, kemudian nilai 2-nya itu dapat 5 misalkan. Kemudian nilai 3-nya dapat 4. Nah, itu jelas dia di bawah 5 kan ya? Di bawah 5. Nah, berarti ini nilainya nanti akan apa? Akan menjadi true. Nah, kemudian kalau menjadi true ngapain? Ya ini, jadi dicetak statement tidak lulus ini. Nah, kemudian kalau sudah dia keluar ya dan mencetak ini. Gitu. Oke, coba kita praktekkan di NetBeans. Silakan buka NetBeans-nya. Kemudian bikin satu project baru. Oke. Untuk project name-nya bisa kita beri nama konstruksi keputusan. Oke, untuk create pane kelasnya saya uncheck. Kemudian klik finish.
Nah, oke ya. Kemudian di sini bisa ditambahkan satu buah new Java class. Oke. Kita berikan nama kelas sesuai dengan yang ada di PPT tadi ya. Jadi hasil ujian. Oke, seperti ini ya. Kemudian klik finish. Nah, oke, kita buat satu public static void main dan di dalamnya ada nilai 1 berapa ini tadi 8, 7 dan 5. Oke. Kita ganti saja ya nilainya supaya kita bisa melihat perbedaannya. Seperti ini, kemudian kita hitung rata-ratanya. Nilai 1 plus nilai 2 plus nilai 3 dibagi 3. Oke. Kemudian di sini ada konstruksi pengambilan keputusan ya. If rata-rata kurang dari 5, maka cetak statement tidak lulus. Oke, kemudian kita mencetak hasil nilai akhirnya. Nilai akhir didapatkan dari apa? Variabel rata-rata ini ya, jadi dari hasil perhitungan ini. Oke, rata-rata. Nah, oke ya. Jadi coba kita klik run. Nah, ini ya, ini hasilnya. Jadi kalau dia tidak lulus ya, artinya sesuai dengan if yang kita bikin. Kalau kita menargetkan ya, kalau kurang dari 5, maka cetak ini. Nah, jadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau ini nilainya true, maka statement ini akan dikerjakan. Ya. Kalau sudah, baru statement ini yang dikerjakan lagi. Tapi andai kata misalkan kalau ini nilainya false ya. Ini nilainya false, ini saya ganti ya. Maka ini tidak akan dikerjakan. Ya, tidak akan dikerjakan dan dia akan mengerjakan yang ini saja. Seperti itu. Kita coba klik kanan run. Nah, ini ya. Jadi dia hanya akan mengerjakan statement yang ini ya. Nah, yang di dalam blok if ini karena nilai ini false ya, maka ini tidak dikerjakan. Jadi batasnya mulai kurung kurawal ini ya, yang hijau-hijau ini ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Gitu. Setelahnya dia dikerjakan. Nah, itu untuk konstruksi if ya. 36 salah ya, kurang dari 5 salah. Itu. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Oke, next. Ini silakan nanti dibaca ulang dan silakan dicoba-coba untuk explore-nya ya, untuk eksperimennya silakan dicoba-coba. Nah, sekarang ada lagi konstruksi if else. Apa bedanya? Jadi kalau yang tadi kondisinya itu cuma 1. Ya, cuma 1. Nah, ini cuma 1 aja. Ya, cuma 1. Nah, kalau yang sekarang kita punya kondisi lebih dari 1. Jadi bagaimana jika kondisi yang akan kita cek itu lebih dari 1?
Nah, ini bisa kita gunakan konstruksi if, else if ya. Else if lagi kalau ada kondisi berikutnya, else if lagi kalau ada kondisi berikutnya, dan else itu jika sudah tidak ada kondisi lagi. Nah, jadi gini, menurut flowchart ini ya, kalau kondisi 1 itu nilainya true atau benar, maka blok program 1 ini yang akan dikerjakan. Ya, setelah itu sudah gitu ya. Nah, kalau dia kondisi 1 ini masih false atau salah, nah itu dia akan mengecek ke kondisi 2. Gitu. Nah, di kondisi 2 ini dicek apakah nilainya true atau false, benar atau salah. Kalau true, dia akan mengerjakan blok program 2. Kalau true atau benar. Kalau salah atau false, maka di sini ada apa ini namanya? Blok program 3. Nah, dia di sini tidak ada belah ketupat lagi. Kenapa? Karena ya sudah kita punya kondisi itu cuma 2 di sini. Kalau ceritanya itu kondisinya cuma 2. Ya. Jadi kalau diterjemahkan ke source code ini kondisi 1, kondisi 2 ya. Kalau kondisi 1 tidak terpenuhi, maka larinya ke kondisi 2. Kalau kondisi 2 tidak terpenuhi, maka kita ke else. Else ini kita gunakan kalau kita tidak punya kondisi lagi. Gitu. Tapi kalau kita masih punya kondisi ketiga, keempat, dan seterusnya, ya kita gunakan else if. Gitu ya. Mudah-mudahan paham sampai sini. Jadi coba saya coret-coret di sini ya. Nah, jadi kalau yang ini bernilai true ya, kondisi 1 bernilai true, maka kerjakan blok program 1. Ini kalau nilainya true ya. Kalau nilainya false, jika ini kondisi 1 itu false, maka blok program 1 ini tidak akan dikerjakan kalau nilainya kondisi 1 ini false. Nah, kemudian dia akan lari kemana? Lari ke sini ya. Kita setelah kondisi 1 itu tidak terpenuhi, dia akan larinya ke else if, dan dia ngecek kondisi kedua. Dia melakukan pengecekan kondisi kedua. Apakah true atau false? Benar atau salah? Kalau iya, kalau true, maka dia eksekusi nih blok program 2. Tapi kalau tidak, kalau kondisi 2 itu ternyata salah, maka blok program 2 ini dia tidak akan dikerjakan. Dan akan ngecek, oh ini nggak ngecek ya, sorry. Kalau else di sini karena tidak ada kondisi ya, else itu berarti ketika kondisi-kondisi yang di atas itu tidak terpenuhi, maka otomatis dia akan mengerjakan ini. Gitu. Tapi kalau seumpama kita masih punya kondisi 3, 4 gitu ya, maka ini bukan else tapi kita gunakan else if. Karena masih ada pengecekan lagi. Tapi kalau sudah nggak ada defaultnya gitu ya, maka kita gunakan else. Gitu. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Kalau misalkan semisal kondisi 1 ini salah ya, maka kan blok program 1 ini dia tidak dieksekusi. Nah, berarti kan ngecek else if yang ini kan kondisi 2 ya. Nah, ternyata kondisi 2 ini nilainya true. Berarti apa yang akan terjadi? Blok program 2 ini akan dieksekusi ya, atau dikerjakan. Nah, setelah itu apakah else akan dikerjakan? Enggak ya. Jadi kalau dia sudah nyantol ke salah satu ini,
maka yang akan terjadi adalah keluar dari serangkaian ini. Ya, jadi dari serangkaian ini dia akan keluar. Nah, keluar di sini tergantung di sini ada statement apa, ada instruksi apa kayak gitu. Ya, itu kalau misalkan nyantol di salah satu. Oke, untuk implementasi studi kasusnya, kita bisa meneruskan source code dari studi kasus yang sebelumnya. Jadi ini sama-sama tentang hasil ujian dan deklarasi, kemudian untuk assignment nilai, kemudian untuk perhitungan rata-rata ini sama ya. Yang membedakan ini kita menambahkan kondisi. Jadi kalau yang sebelumnya itu cuma satu kondisi, rata-rata kurang dari 5 maka mencetak tidak lulus ya. Dan ini kita tambahkan kondisi lain gitu. Jadi oke, kita coba lihat ilustrasinya. Jadi di sini kan dihitung rata-ratanya ya. Kemudian hasil perhitungannya kan ditampung oleh variabel rata-rata ini yang bertipe float. Nah, kemudian di sini dicek ada pengecekan kondisi pertama. Jadi rata-rata apakah kurang dari 5 gitu. Kalau true, maka statement tidak lulus ini akan dikeluarkan gitu. Nah, tapi kalau seandainya ternyata kondisi yang ini bernilai false, ya, maka statement ini tidak dikerjakan dan kemudian dia ngecek ke kondisi berikutnya. Nah, di sini ada kondisi kedua. Kondisi kedua di sini apakah rata-rata lebih besar sama dengan 5, kemudian rata-rata kurang dari 6. Di sini ada operator logika ya. Ada N. Kalau N ini berarti kedua kriteria ini harus terpenuhi. Jadi apakah rata-rata lebih besar sama dengan 5, jadi 5 ke atas, dan rata-rata kurang dari 6. Jadi ini artinya jadi ini artinya 5 hingga berapa ini? Kurang dari 6. Ya. Jadi kurang dari 6. Kalau tipenya float ya, berarti 5,9 sekian gitu ya, itu masih masuk kriteria. Oke. Nah, kalau benar, kalau ini nilainya true, maka kerjakan statement ini. Oke. Ini kalau nilainya true. Tapi kalau ternyata dia masih false, ya, ternyata dia masih false, lari ke bagian else. Nah, else ini artinya di sini sudah nggak ada kondisi. Jadi kondisi 1, 2 itu ternyata tidak terpenuhi, maka larinya ke else. Else ini ketika kita tidak punya kondisi lagi. Dan ketika kondisi 1 dan 2 di atasnya ini ternyata bernilai salah. Nah, kalau ternyata masuk else, berarti apa yang akan dieksekusi? Statement ini. Gitu. Jadi artinya kalau sesuai dengan kondisi yang kita lihat ini, rata-rata itu di 6 ke atas gitu ya. Karena ini kurang dari 6. Jadi 6 ke atas ini artinya dia lulus. Gitu. Dan setelah itu kalau semisal ternyata yang memenuhi adalah ini, berarti ini yang akan dieksekusi selanjutnya. Jadi menampilkan lulus dan nilai rata-ratanya berapa. Itu. Ya. Nah, kemudian
bagaimana kalau semisal nilainya itu berada di antara ini ya. Jadi dia tidak kurang dari 5 ya, ini false misalkan. Berarti kan ini nggak dieksekusi ya. Tapi ternyata dia nilainya misalkan 5,5. Berarti kan artinya ada di sini. Nah, berarti ini kan true ya. Berarti ini nanti akan dikerjakan. Berarti akan jika program ini dijalankan maka akan menampilkan harus ikut ujian perbaikan, kemudian barulah keluar dari sini dan mengerjakan statement ini. Nah, ini tidak akan dieksekusi karena apa? Karena sudah nyantol di else if yang ini, di kondisi kedua. Seperti itu. Oke ya. Silakan dicoba untuk percobaannya untuk yang modifikasi hasil ujian ini. Silakan dicoba-coba dan dieksplorasi. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan if else bersarang atau bisa disebut sebagai nested if else. Jadi di sini kita punya kondisi 1. Jadi kondisi 1 ini jika bernilai benar atau true ya, maka di dalam blok if kondisi 1 ini terdapat if lagi. Nah, ini yang dinamakan sebagai if bersarang karena di dalam if terdapat if. Nah, di dalam if terdapat if yang mana if yang di dalam, yang inner if ini mempunyai kondisi lagi. Jadi kondisi A ini akan dicek ya ketika kondisi 1 bernilai true. Nah, tapi kalau kondisi 1 ini bernilai false atau salah, maka yang jelas kondisi A ini tidak akan dicek, tidak akan dieksekusi. Jadi gampangannya sebenarnya kalau pada pembahasan sebelumnya di dalam if kondisi 1 ini kan ada statement gitu ya. Jadi ada mungkin sistem .out.print apa seperti itu ya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi sistem .out-nya itu tidak langsung diimplementasikan di sini, tapi di dalamnya itu ada if lagi. Nah, ini yang dinamakan sebagai nested if atau if bersarang. Nah, apakah bisa kita tambahkan if lagi di dalam if yang kedua? Bisa gitu ya. Jadi sampai berapa kali if pun itu bisa. Nah, itu tapi tergantung pada algoritma kita nantinya ya. Nah, ini yang dinamakan nested if else. Oke, kita cek untuk studi kasusnya. Ini contoh penerapannya. Jadi semisal nih ada instruksi ya untuk membuat program untuk seleksi pramugari tahapan pertama dengan kriteria tinggi badan berdasarkan jenis kelamin masing-masing. Jadi kalau si adminnya misalkan masukkan jenis kelamin laki-laki ya, maka kalau laki-laki itu tinggi badan minimal yang diminta itu 170 cm, itu minimal. Jadi kalau di bawah itu dia tidak lulus seleksi tahap 1. Nah, tapi kalau untuk yang perempuan itu 5 cm di bawahnya. Jadi tinggi badan minimal itu 165 cm. Nah, kasus yang seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan if bersarang atau nested if seperti itu. Jadi nanti ada if pertama ya. If pertama kita cek apakah yang dimasukkan itu laki-laki atau perempuan gitu. Nah, itu if yang di luar ya. Jadi if outernya ya. Nah, setelah itu di masing-masing if ya, itu kita masukkan if lagi. Apakah yang dimasukkan tinggi badannya itu
minimal 170 gitu ya. Berarti kan minimal 170 kan 170-nya ikut gitu ya. Nah, itu apakah lebih besar sama dengan 170? Kalau lebih besar sama dengan 170 berarti dia lulus seleksi seperti itu. Kalau tidak berarti tidak lulus seleksi. Nah, untuk yang perempuan juga gitu nanti ya. Jadi apakah tinggi badannya sekian gitu ya. Nah, jika iya kita beri statement apa, jika tidak kita beri statement apa seperti itu. Oke. Silakan coba di NetBeans ya. Baik, sekarang saya minta kalian untuk membuat satu buah kelas di Java, di NetBeans. Kita definisikan dulu ya untuk variabel apa saja yang kita butuhkan. Jadi untuk program ini kita membutuhkan variabel yang pertama ya untuk menyimpan jenis kelamin yang nantinya akan dimasukkan oleh user. Kemudian tinggi badan yang nanti juga akan dimasukkan oleh user untuk nilainya. Nah, itu dulu. Jadi kita tuliskan di sini untuk jenis kelamin kita nanti pakai yang pilihan 1 dan pilihan 2 aja ya. Jadi seperti ini. Kita bisa pakai tipe data integer. Kemudian untuk tinggi badan juga sama. Kita bisa pakai integer juga. Untuk meringkas ini bisa kita buang seperti ini, kita ganti koma. Nah, kemudian untuk keputusannya ya nanti kan jika usernya memasukkan misalkan laki-laki dengan tinggi badan 175 misalkan ya. Nah, itu kan keputusannya apa? Diterima atau tidak gitu kan. Nah, masing-masing dari yang dimasukkan user ini nanti akan ada keputusan. Nah, sekarang keputusannya mau dimasukkan di dalam sebuah string atau pakai sistem .out. Nah, kalau pakai sistem .out kita sementara nggak pakai variabel gitu ya untuk keputusannya. Oke, sekarang kita buat satu instruksi ya untuk meminta user memasukkan value ke jenis kelamin dan tinggi badan. Kita boleh pakai JOptionPin. JOptionPin show input dialog. Nah, ini ya. Kemudian ini statement untuk menampilkan instruksinya. Masukkan jenis kelamin. Nah, ini harus diperjelas ya. User harus masukkan apa. Jadi biasakan kalian kalau membuat program itu harus user familiar ya. Jadi yang apa itu yang familiar ya dengan user. Jadi jangan membuat user bingung dengan program kalian. Nah, seperti ini. Jadi masukkan 1 untuk pilihan laki-laki, 2 untuk pilihan yang perempuan. Oke, nah kalau sudah, ini berarti nanti kan user masukkan angka, gitu kan ya. Nah, sedangkan JOptionPin itu basicnya untuk variabel bertipe string ya, maka kita membutuhkan parse ya. Parse ke integer. Jadi di sini ada integer.parseIn. Nah, di dalamnya ini S ini kita ganti dengan statement yang ini. Perintah yang JOptionPin show input dialog ini. Ya. Kita blok sampai sini, kita cut pakai Ctrl X. Kemudian dimasukkan ke dalam
antara kurung ini, kurung buka dan kurung tutup. Kemudian di paste. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita tampung ke dalam sebuah variabel ya, variabel yang sudah kita buat di awal tadi, yaitu jenis kelamin. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi nantinya user kalau memasukkan 1 atau 2 gitu ya, ini nanti akan ditampung oleh variabel ini. Nah, sekarang tinggi badan juga seperti itu. Kita tampung seperti ini ya. Ini bisa kita kopas ya, atau silakan bikin sendiri supaya kalian terbiasa. Itu C option pane dot show input dialog. Kemudian ini statement perintahnya masukkan tinggi badan. Nah, jangan lupa titik koma. Oke ya. Kalau sudah, kita cek di sini ya. Di sini ada decision. Nah, decisionnya seperti konsep yang sudah kita buat di awal. Jadi di sini ada pengecekan jenis kelamin dulu. Jadi jenis kelamin jika 1 ya, maka apa gitu ya. Jika memasukkan 2, maka apa gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan else. Else ini ketika misalkan nih user tidak memasukkan 1, tidak memasukkan 2, atau memasukkan angka lain. Nah, itu kira-kira programnya mau mengeluarkan warning error apa, seperti itu. Nah, itu bisa kita buat juga. Jadi misalkan di sini ada warning salah input misalkan ya, atau tidak ada pilihan tidak ada di sini misalkan seperti itu ya. Jadi suka-suka kalian nanti warningnya mau apa gitu. Nah, untuk yang 1 ini adalah untuk laki-laki ya. Jadi user yang memasukkan laki-laki. Nah, ini kan kriterianya tadi berbeda ya. Yang laki-laki tadi tinggi badan minimal adalah 170, sedangkan yang perempuan 165 cm gitu kan. Nah, maka kriterianya itu bisa kita masukkan di dalam if. Jadi ini yang dinamakan sebagai if bersarang atau if nested if, seperti itu. Ya, jika tinggi badan yang dimasukkan itu minimal 170 cm ya, 170 cm, berarti lebih besar sama dengan 170. 170-nya ikut ya. Jadi kalau 170 dia lolos. Nah, lebih besar ya. Maka di sini silakan dikeluarkan kalimat lulus seleksi tahap 1. Seperti itu. Nah, kalau dia memilih yang jenis kelamin perempuan ya, ini kan kriteria tinggi badannya juga beda. Itu kan 165 ya, 165. Nah, berarti ini lulus seleksi tahap 1. Nah, gitu. Jadi if yang di sini ya adalah miliknya ini. Nah, if yang di sini adalah miliknya ini. Nah, penandanya apa? Penandanya adalah kurung kurawal ini gitu ya. Jadi pastikan ada di dalam blok kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Gitu. Jadi kalau di NetBeans itu kalau kita klik seperti ini kita bisa tahu kurung kurawal buka ini pasangannya mana gitu. Nah, pastikan bahwa if yang di sini ada di dalam sini. Ya, jadi ini untuk memastikan bahwa if yang di dalam ini miliknya ini. Nah, begitu juga
untuk kondisi yang kedua ya, untuk yang perempuan. Jadi ini untuk yang perempuan. Nah, untuk yang perempuan juga seperti itu. Dia punya kriteria sendiri untuk tinggi badan. Jadi pastikan if yang tinggi badan ini ya ada di dalam blok if yang ini. Ya, gitu. Nah, biasakan kalau kalian membuat else if gini ya atau if gitu ya. Ini langsung ada kurung kurawal buka langsung diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Biasanya kalau di NetBeans kita enter aja sudah ada pasangannya, langsung dibikinkan pasangannya seperti itu. Nah, bikinnya langsung di dalam bloknya itu. Di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Gitu ya. Ini saya balikan. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Jadi ini untuk nested if, untuk contoh kasus yang tadi. Nah, kita berikan kondisi kalau misalkan ini bernilai false ya. Kita harus memberikan satu ini ya else ya. Jadi kita pakai else. Kenapa? Karena kita di sini tidak melakukan pengecekan lagi ya. Jadi kalau ini salah gitu aja. Jadi kalau tinggi badannya itu tidak memenuhi kriteria, maka apa yang akan terjadi? Kita cetak statement tidak lulus seleksi tahap 1. Nah, begitu juga untuk yang perempuan. Gitu ya. Kalau misalkan tidak memenuhi kriteria, ini apa yang akan terjadi? Nah, kan gini. Maka silakan cetak ini. Nah, itu. Oke ya. Mudah-mudahan kalian paham sampai sini. Jadi else ini juga miliknya ini. Gitu ya. Else yang ini juga miliknya yang ini. Kenapa kok kita pakai else? Karena kita tidak melakukan pengecekan lagi. Jadi kalau kriterianya ini tinggi badannya ya, kriterianya cuman ini aja gitu ya. Dan ini ternyata misalkan tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi kalau tidak terpenuhi? Nah, ini yang else gitu. Oke ya. Coba kita jalankan. Mudah-mudahan ini berhasil. Masukkan jenis kelamin 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Misalkan saya masukkan 2. Ya. Nah, untuk tinggi badan misalkan saya masukkan 160. Oke. Nah, gini ya. Jadi ini adalah keputusannya tidak lulus seleksi tahap 1. Kenapa? Karena saya masukkan 160. 160 ini tidak memenuhi kriteria ini. Ya kan? Karena apa? Karena untuk yang perempuan itu tinggi badannya harus lebih besar sama dengan 165 baru dia akan tuliskan lulus seleksi tahap 1 gitu. Nah, misalkan ini kita ganti misalkan 160 seperti ini ya. Maka untuk kondisi yang tadi ya ini saya masukkan 2 160. Nah, maka untuk kondisi yang tadi ya akan menjadi lulus seleksi tahap 1. Karena apa? Karena ini saya ganti gitu. Ya, ini saya kembalikan lagi seperti semula. Oke. Jadi ini untuk penyelesaian di soal ini ya. Ini sekaligus kita belajar tentang if else dan if else bersarang. Oke, silakan kalian pelajari ya. Ini source code-nya saya taruh di slide berikutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai if else bersarang. Nanti di video berikutnya akan ada kondisi menggunakan switch case dan juga di video berikutnya lagi juga kita akan belajar looping. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.